Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengaruh Rasisme Terhadap Kehidupan Bernegara dan Keutuhan Bangsa. Kami beranggotakan 7 orang, yaitu saya sendiri, Nadia Zahira, Ramadhani Dwi Kurniawan Putra, Hafiz Yazid Muhammad, Reinhard Otniel, Muhammad Ihsan Ramadan, Nadia Putri Sinulingga, dan Febria Yudiah Ganevi. Baiklah, selanjutnya latar belakang yang akan dibacakan oleh Nadia Putri. Baik, terima kasih saudari Nadia Zahira yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan bagian latar belakang dari makalah ini. Latar belakang. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki kedaulatan, mempunyai tujuan nasional, dan berdiri utuh baik wilayahnya, rakyatnya, ataupun pemerintahannya. Indonesia dikenal dengan keberagaman ras, suku, bangsa, serta budaya. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Karena keberagaman tersebut banyak ditemukan kasus penyimpangan sosial, salah satunya adalah rasisme. Rasisme diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang dipisahkan berdasarkan ciri biologis dan membatasi hak serta kebebasan seseorang. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Hafiz. Baik, saya akan menjelaskan bagian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, kami mengusulkan 4 bagian rumusan masalah. Yang pertama adalah apa saja faktor yang menyebabkan rasisme terus berkembang. Yang kedua adalah dampak dari rasisme yang terhadap kehidupan bernegara dan keutuhan bangsa. Yang ketiga adalah bagaimana hukum Indonesia mengatur tentang rasisme. Dan yang terakhir adalah apa peran Pancasila dalam menghadapi masalah rasisme. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Febri Ayu. Tujuan dan manfaat pengambilan judul makalah ini yaitu yang pertama mengetahui secara lebih detail dan mendalam penyebab berkembangnya rasisme dalam masyarakat, memperluas pengetahuan tentang dampak rasisme dalam masyarakat yaitu di dalam bangsa, suku maupun golongan, mengetahui hukum yang mengatur tentang rasisme, dan terakhir meminimalisir perilaku rasisme melalui implementasi nilai Pancasila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya adalah pembahasan dari rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas. Yang pertama adalah faktor rasisme terus berkembang. Rasisme merupakan hasil pembelajaran dan pemahaman yang gagal bahwa setiap individu memiliki keunikannya sendiri. Penyebab lainnya juga karena disebabkan paham masyarakat yang sejak dulu masih suka berstereotip serta berprasangka buruk mengenai suatu ras atau golongan tertentu yang masih terbawa hingga sekarang. Poin berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Reinhard. Baik, berikutnya adalah dampak rasisme terhadap kehidupan bernegara dan keutuhan bangsa. Dampak perlakuan rasisme juga bisa berpengaruh pada psikologi korban yang menerimanya. Rasisme juga menyebabkan depresi, mental turun, kegelisahan, tingkat kepercayaan diri rendah, pemikiran untuk bunuh diri, dan bahkan sampai upaya untuk bunuh diri karena perlakuan rasisme mempengaruhi psikologi korban. Konflik di atas tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat konflik, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Lalu ada Hukum Indonesia tentang Rasisme. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, mengharapkan bahwa setiap manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena dilahirkan dengan martabat, derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Lengkapnya ada di Pasal 1 Ayat 1, Pasal 2 Bagian A dan B, serta Pasal 3 Bagian A. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nadia Hafizah. Baiklah, selanjutnya peran Pancasila dalam menghadapi rasisme. Rasisme tidak mencerminkan adanya wujud Pancasila pada sila kedua dan sila keempat yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut sila kedua, sebagai manusia yang menganut agama, kita selalu mempercayai persamaan derajat di mata Tuhan. Sedangkan menurut sila kelima, Pancasila memberikan hak untuk mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Masyarakat Indonesia harus bersikap adil kepada siapapun warga negara yang patuh terhadap aturan negara. Memahami ideologi dasar negara sangat penting dalam mencegah terjadinya ketidakadilan sosial. Baiklah, selanjutnya kesimpulan dan saran yang akan dibacakan oleh Muhammad Ihsan. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, faktor penyebab berkembangnya rasisme dalam bermasyarakat dikarenakan banyak orang yang gagal dalam memahami keanekaragaman,
bahwa setiap individu memiliki keunikannya sendiri, dan upaya serta menangani, meminimalisir perilaku rasisme melalui implementasi nilai Pancasila dan hukum yang mengatur rasisme, yaitu dengan cara setiap warga Indonesia harus sadar akan nilai-nilai Pancasila yang membuat Indonesia teguh dan bersatu dalam keragaman budaya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, atau seperti yang kita ketahui, berbeda-beda namun tetap satu jua. Selanjutnya ke bagian saran. Yang pertama, sebagai warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, pemerintah harus lebih mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, yaitu tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Dan yang terakhir, mensosialisasikan lebih lanjut tentang masalah rasisme di dalam masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys.